Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Di sini bertemu dengan saya Ula Aswida Fitri Alma. Di sini saya sebagai guru produktif di salah satu jurusan SMK kita. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan potensi diri. Tentu saja tentang potensi diri itu tidak asing bagi kita semua. Yang artinya potensi diri itu adalah kemampuan atau kekuatan diri kita. Kekuatan yang kita pahami mengenai diri kita, kemampuan kita, keahlian kita. Nah, di sini potensi diri itu terbagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama potensi berpikir, potensi emosi, potensi fisik, potensi sosial, potensi mental, potensi spiritual, serta potensi daya juang. Potensi berpikir adalah potensi yang berkaitan mengenai ketika kita melakukan sesuatu hal, kita selalu berpikir apakah hal kita lakukan ini benar ataupun salah. Itu yang dinamakan potensi berpikir. Dan yang kedua yaitu adalah potensi emosi. Potensi emosi ini berkaitan ketika kita mengalami suatu kendala atau kita mengalami suatu masalah, kita mengalami suatu tantangan, entah itu tantangan mengenai pelajaran yang sulit, teman yang sulit, atau bahkan berhubungan dengan seseorang, itu adalah potensi emosi. Di mana potensi ini mengontrol emosi kita agar kita tidak terpancing dengan hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Itu potensi emosi. Dan yang ketiga ada yang namanya potensi fisik. Tentu saja kalau kita membicarakan mengenai fisik itu sudah tidak perlu dipanjang lebar. Fisik itu berarti berkaitan dengan tubuh kita. Potensi fisik berarti kita tahu akan keunggulan kita, akan kebisaan kita. Semisal kita itu jago sekali berenang, berarti kita mempunyai potensi fisik yang tinggi. Bisa jadi, saya pandai berenang, berarti cita-cita nanti saya akan menjadi seorang atlet renang. Semisal seperti itu. Itu untuk potensi fisik. Dan yang keempat yaitu potensi sosial. Potensi sosial itu yang selalu kita lakukan setiap hari, yang selalu kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Sosial dalam arti kita berinteraksi dengan teman kita, berinteraksi dengan guru kita, berinteraksi dengan teman-teman kita yang ada di Facebook, Twitter, ataupun di Instagram. Terus yang kelima yaitu potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual itu berkaitan dengan kemampuan kita dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru atau materi saat kita bekerja sama dengan siswa atau teman kita saat mengerjakan tugas. Itu mengenai intelektual. Nah, intelektual itu setiap anak memiliki kecenderungan masing-masing, yang dimana untuk siswa atau setiap manusia, entah perempuan, entah itu pria, itu ditakdirkan tidak ada yang namanya siswa bodoh, tapi yang ada adalah siswa yang malas. Itu. Maka dari itu intelektual itu tidak bisa diukur dalam nilai ataupun keseharian, itu tidak bisa. Itu hanya bisa dilihat dari kesergepan atau kedisiplinan kita. Itu untuk intelektual. Dan yang keenam yaitu potensi mental spiritual. Nah, potensi mental spiritual ini sangatlah amat penting, di mana ketika kita menghadapi suatu masalah apapun, kita harus memiliki yang namanya pondasi agama, pondasi keimanan. Itu wajib dan harus kita lakukan. Itu untuk spiritual. Dan yang ketujuh atau yang macam potensi terakhir yaitu potensi daya juang. Potensi yang dimana kita itu tidak boleh yang namanya patah semangat. Keadaan apapun kita itu harus semangat, kuat, sabar, dan teguh. Itu yang namanya potensi daya juang. Nah, itu dari 7 macam. Dan selanjutnya yaitu gimana sih cara mengenali potensi diri kita? Gimana sih cara mengetahui apa sih keunggulan diri kita? Ada 5 hal yang patut kita lakukan. Yang pertama, kita menyukai bidang apa sih? Semisal, saya menyukai bidang pendidikan.
Khususnya saya suka bidang matematika, semisal. Berarti saya sangat pandai di bidang matematika, khususnya saat ujian ataupun menyampaikan tugas sekolah. Itu. Terus yang kedua yaitu kita jangan menjadi orang yang individual. Jadi kita selalu bertanya ke orang yang ada di sekitar kita atau orang terdekat, orang tua atau nenek, kakek atau bude atau orang yang ada di sekitar kita khususnya. Tanya, apa sih keunggulan saya? Apa sih kekurangan saya? Nah, setelah mendapat jawaban itu nanti kita akan tahu apa sih yang membuat saya itu bisa beda dengan yang lain. Apa sih kekurangan saya untuk saya bisa menjadi lebih baik? Itu untuk pertanyaan orang terdekat. Dan yang ketiga, kita jangan pernah takut akan tantangan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Semisal otomatis SMP dengan SMK itu sangatlah amat berbeda ya. Semisal di SMK kita ada 4 jurusan, semisal saja jurusan teknik sepeda motor. Nah, di SMP itu tidak akan ada mata pelajaran mengenai teknik. Dan ketika di SMK, sampean akan mengambil jurusan TSM, di mana mata pelajaran itu dan prakteknya sangat amat beda jauh di SMP. Nah, jangan ketika kamu awal masuk terus akhirnya kamu takut. No, itu bukan hal yang baik. Tapi meyakinkan diri kita. Saya sudah mengambil jurusan TSM, jadi saya harus mau dan saya gak oleh takut. Saya harus berani menghadapi materi apapun yang ada di teknik sepeda motor. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, rajinlah membaca, melihat dan merasakan. Baca, lihat, rasakan. Seperti yang kita lakukan di Facebook, di Instagram, ataupun di YouTube. Ketika kita menginginkan sesuatu, pasti kita melihat contohnya. Semisal, ada yang suka make up. Saya browsing di YouTube bagaimana memakai make up secara natural, semisal. Otomatis kan itu kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Setelah kita rasakan, berarti langsung kita mempraktekkan. Semisalnya seperti itu. Terus yang kelima yaitu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri berarti kamu paham. Oh, semisal saya seorang laki-laki pendiam, saya seorang perempuan pendiam. Saya takut bergaul dengan teman-teman saya minder, saya gampang marah, saya gampang sentimental, semisal seperti itu. Ketika kita sudah mengenali diri kita akan tahu kekurangan kita, kelebihan kita, dan apa yang harus kita perbaiki. Semisalnya seperti itu. Itu untuk mengenali potensi diri. Dan selanjutnya, ada yang kalau kita sudah mengenali potensi diri, kita harus kenal yang namanya mengembangkan potensi diri. Kalau kita sudah tahu apa bakat kita, kalau kita sudah tahu apa sih kelebihan kita harus mengasah itu dengan baik dan benar, jangan sampai salah jalan. Semisal saya pandai sekali berbicara, atau saya suka sekali berbicara di depan, saya suka sekali ngomong di depan umum, berarti itu bisa diindikasikan bahwa anak ini cocok untuk menjadi seorang presenter, entah itu presenter informal atau formal, semisal. Itu untuk mengembangkan diri. Terus pengembangan diri yang berikutnya yaitu ketika kita sudah melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita sudah lakukan di depan umum, wajib dan harus kita tanyakan dengan orang-orang yang sudah melihat kita. Apa sih yang kekurangan dari yang kita sampaikan tadi? Semisal tadi kan pembawa acara ya. Kita tahu, kita mempraktekkan pembawa acara di depan umum. Terus orang sekitar kita itu melihat, bisa ditanyakan, gimana kekurangan aku gitu, gimana kekurangan saya, semisal seperti itu. Nah, dari orang itu nanti akan memberikan masukan, kamu kurang keras suaranya, kamu suaranya terlalu cepat, semisal seperti itu.
Nah, pengembangan diri berikutnya yaitu tes psikologi. Tes psikologi tidak harus kamu datang ke psikiater atau kamu datang ke kantor atau bagaimana, tidak. Tapi tes psikologi bisa kita lakukan sendiri. Kalau kita di sekolah, kita punya yang namanya bimbingan konseling. Kita bisa meminta bantuan bapak atau ibu bimbingan konseling, atau guru BK atau guru BP yang biasa kita tahu. Nah, tes psikologi itu bisa kita lakukan sendiri dengan cara semisal kita browsing aja di Google tes psikologi, itu nanti akan muncul berbagai macam gambar. Kita coba aja satu gambar yang kita kerjakan. Dari satu gambar yang kita kerjakan itu nanti akan menyimpulkan karakter saya itu adalah orang yang seperti ini, karakter saya itu adalah orang yang keras, karakter saya itu adalah orang yang lemah lembut, semisal seperti itu. Jadi tes psikologi itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kalau kita di sekolahan, apalagi itu kita akan dipermudah dengan adanya guru BK. Nah, dari tes psikologi, dari tes introspeksi diri, dari tes kita tanya orang-orang yang ada di sekitar, kita tahu bahwa oh sebenarnya saya itu bakat ya di sini, tapi kenapa saya tidak pandai. Nah, itu yang perlu kita asah, itu yang perlu kita kembangkan agar kita bisa menjadi lebih baik. Ketika kita sudah mengetahui potensi diri kita akan tahu besok kita akan menjadi apa sih. Besok kita akan berkarir atau kita akan ikut orang atau bahkan kita bisa berwirausaha, semisal seperti itu. Nah, selanjutnya untuk potensi diri, saya tidak akan menugaskan merangkum atau harus membaca detail, tidak. Saya cukup memberikan tugas sampean nanti akan dimunculkan slide-nya, yaitu mengenai tuliskan saja potensi diri yang ada di diri kamu. Tentang apa yang kamu sukai, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu idam-idamkan, dan tuliskan apa saja kekurangan yang kamu rasakan. Bahkan lebih baik lagi ketika nanti kamu menulis tugas ini, kamu bisa tanya orang sekitar. Pak, Bu, apa sih kekurangan saya? Pak, Bu, apa sih kelebihan saya? Nanti bisa ditanyakan ketika kamu sudah mendapatkan hasil, bukan serta-merta kamu nanti tulis apa adanya, tidak, tetapi silakan ditulis yang menurut kamu benar dan yang menurut kamu itu rasakan. Gitu. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi. Nanti bisa ditampilkan di slide-nya. Oke, itu saja dari saya. Tidak perlu panjang lebar, yang penting sedikit, yang penting memaknai. Gitu. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.